Menikahlah kepada orang yang bisa menghasilkan keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaula muda Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada kita semuanya. Kaula muda Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai pemuda dan pemudi pasti memikirkan masa depannya. Pasti memikirkan siapa pasangan yang akan menjadi pasangannya kelak, ya. Pemuda-pemudi masih banyak yang jomblo sekarang, ya. Memikirkan siapa yang akan jadi pasangan saya. Apakah pasangan saya nanti akan menjadi pasangan yang baik, ataukah malah pasangan saya ini menyusahkan saya, ataukah saya tidak punya pasangan nanti, ya. Tapi pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jodoh-jodoh kita. Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk menjemput jodoh kita tersebut. Dan perlu diketahui, ketika kita ingin mendapatkan jodoh kita, kita ini perlu mengetahui adab-adabnya, perlu mengetahui tata caranya. Bukan kita melihat kebanyakan orang bagaimana sih ketika akan menikah. Apakah dengan pacaran, apakah dengan ta'aruf, ataukah dengan hal-hal yang lainnya. Sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya untuk kita ini mengetahui kriteria apa yang disarankan oleh agama kita ketika kita memilih pasangan. Kriteria yang pertama adalah kita dianjurkan oleh agama kita memilih pasangan adalah pasangan kita ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatannya ini memang benar-benar bisa kita buktikan, ya, ketaatannya. Bukan hanya sepertinya orang ini taat, pakaiannya bagus, akan tetapi kita bisa cross check tentang ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena paling mulianya orang atau paling mulianya kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Yang paling kita utamakan adalah kita cari orang yang memang betul dia ini bertakwa, faham tentang agama Islam ini, ya, tentang ilmu agama ini. Karena apa? Kalau dia memang faham tentang ilmu agama, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dia kebaikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini, tentang ilmu agama ini. Yang pertama, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mencari yang sekufu, yang seimbang dengan kita. Nah, yang seimbang dengan kita adalah bahwasanya ketika kita menikah nanti, Allah akan berikan kepada kita yang sesuai kepada kita. Kalau kita orang yang baik, Allah akan berikan kepada kita orang yang baik pula. Kalau kita orang yang jahat, Allah akan berikan kita orang yang jahat pula. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh itu yang akan seimbang dengan kita, sekufu. Kita cari yang sekufu. Kalau kita orang yang pas-pasan, yang sedengan, ya jangan kita nyari yang anaknya sultan, repot. Ya, nanti kehidupannya berbeda atau nanti adatnya berbeda, akan susah. Walaupun diperbolehkan, ini hanya anjuran saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencari pasangan itu adalah ketika kita memandang dia membuat hati kita sejuk, membuat kita tenang, ya. Jadi sejatinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khususnya kaula muda Tobat TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum semuanya. Semua orang itu cantik dan semua wanita itu cantik dan semua laki-laki itu adalah ganteng. Tergantung di mata siapa, ya. Jadi ada
orang cantik di mata sebagian lelaki, ada orang ganteng di mata sebagian lelaki, dan ada dia kurang cantik di mata sebagian laki-laki. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada timbangannya ganteng itu seperti apa, cantik itu seperti apa. Adalah tergantung dari pasangannya tersebut. Kita mencari pasangan adalah kita mencari pasangan yang ketika kita memandang orang tersebut membuat hati kita tenang, kemudian membuat hati kita tentram, membuat kita senang untuk memandangnya, membuat kita tidak mau berpaling kepada yang lainnya. Nah, ini yang menjadi patokan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah kita mencari pasangan yang kiranya pasangan kita itu bisa memberikan keturunan, membuat keturunan kepada kita, jadi bisa menghasilkan keturunan. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud fa inni mukathirun bihim al-umam." Ya, menikahlah kepada orang yang bisa menghasilkan keturunan, karena Rasulullah SAW mencintai umatnya yang banyak. Ya, kita mengamalkan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Ya, jadi kita menikah, sebuah agama sebuah syariat yang sangat bagus. Ini untuk apa? Untuk bisa menghasilkan generasi-generasi yang terbaik. Ketika kita bisa menghasilkan generasi terbaik, maka agama Islam ini akan tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik pula. Nah, akan tetapi sekarang yang booming di antara kita, wahai kaula muda pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mau mencari jodoh adalah dengan cara pacaran. Dengan dalih, Ustadz, kalau misalkan kita tidak pacaran, kita tidak kenal dulu, nanti bagaimana Ustadz? Pas kita berjalan, nanti kita kira-kira cocok atau enggak? Salah besar. Belum tentu orang yang sudah pacaran 5 tahun, akhirnya menikah cuma 1 tahun, cerai. Karena apa? Pernikahannya ini adalah sebuah amalan yang baik. Akan tetapi terbangunnya dari hal yang maksiat. Pacaran, berduaan, laki-laki dengan perempuan itu adalah kemaksiatan. Ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki muslim kemudian muslimah berduaan, ataupun mau dengan orang kafir pun berduaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berduaan saja, tidak ada mahramnya, maka itu dilarang oleh agama. Kita saja oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya disuruh untuk apa? Untuk menjaga pandangan. Apalagi kita bisa jalan berdua, apalagi naik motor berdua, atau bahkan tinggal bersama di dalam satu rumah. Ini tidak diindahkan oleh agama Islam, tidak diperbolehkan. Ada sebuah amalan ibadah, maka bangunlah amalan ibadah ini dengan pondasi yang bagus, bukan dengan cara pacaran. Pacaran dilarang oleh agama Islam. Ketika kita mau mencari jodoh, carilah dengan cara yang baik. Dengan cara itu kita lihat tadi, bagaimana cara kita melihatnya? Kita bisa bertanya kepada keluarganya, kita bisa mencari informasi dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, dan juga kita bisa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah agar Allah temukan kita jodoh yang terbaik. Saya doakan seluruh kaula muda yang pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjemput jodohnya, akan bertemu jodohnya dengan jodoh yang terbaik, dengan jodoh yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kalian semua. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.